kasih Bapa Sorgawi, kami sangat bersyukur oleh karena kasih dan anugerah-Mu yang sudah menghentar kehidupan kami dalam persekutuan ibadah kepadamu. Kami rindu diperlengkapi oleh kebenaran firman-Mu, sebab firman-Mu adalah pribadi-Mu sendiri. Firman-Mu adalah makanan rohani bagi setiap kehidupan kami anak-anak-Mu. Tanpa kebenaran firman-Mu, kami akan gagal dalam perjalanan kehidupan iman kami. Tetapi kami percaya hari ini, apabila kami diperlengkapi oleh kebenaran firman-Mu, kami akan beroleh kekuatan yang baru daripada-Mu Tuhan. Berfirmanlah bagi kami semua dan nyatakan isi hati-Mu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Bapa Yahweh Elohim, di dalam nama Tuhan Yeshua HaMasiah. Haleluya. Amin. Shalom. Terpujilah Bapa kita di surga yang telah menganugerahkan waktu yang terbaik untuk saya dan saudara bisa lagi terkumpul dalam persekutuan ibadah kepada Bapa kita di surga. Hari ini saya dan saudara kembali akan belajar kepada firman Tuhan yang berbicara tentang bagaimana saya dan saudara mengelola berkat-berkat yang Tuhan anugerahkan kepada kehidupan kita. Karena memang gereja mula-mula pernah terjadi kesalahpahaman dalam hubungan ibadah dengan keberhasilan meraih kekayaan. Gereja mula-mula waktu itu karena memang masih dalam pendidikan yang diberikan oleh Tuhan melalui pelayanan Rasul Paulus, apalagi Rasul Paulus dikhususkan oleh Tuhan untuk membuka pelayanan, mendirikan gereja-gereja Tuhan di luar daripada latar belakang bangsa Yahudi, maka dapatlah dikatakan bahwa Rasul Paulus betul-betul berjuang untuk memberikan pemahaman yang benar tentang kehidupan di dalam Tuhan dan kehidupan dalam kehidupan jasmani atau sehari-hari. Untuk itu kekasih-kekasih Tuhan, kita akan belajar lagi kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam kitab 1 Timotius 6 mulai ayat yang ketiga. 1 Timotius 6 ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-10. Baik, kita akan membacakan bersama-sama. Satu, dua, tiga. Jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menuruti perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yeshua HaMasiah, dan tidak menurut agama yang sesuai dengan ibadah kita, ia adalah seorang yang berlagak tahu, padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga. Percecokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran
yang mengira ibadah itu adalah sesuatu sumber keuntungan. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak mendapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar dari segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan firman Tuhan pada saat ini berlatar belakang keadaan jemaat yang menerima pemahaman yang sangat keliru, yang tidak sesuai dengan ajaran daripada kepala gereja, yaitu Yeshua HaMashiach. Waktu itu ada muncul pengajaran di tengah jemaat Tuhan yang dilayani oleh Rasul Paulus bersama dengan Timotius, bahwa ada pemahaman kalau datang di ibadah itu akan beroleh keuntungan secara finansial. Jadi sekali lagi, pengajaran yang muncul waktu itu, ibadah dihubungkan dengan keuntungan secara finansial. Jadi seakan-akan kalau orang rajin beribadah, pulang dari ibadah dompetnya terisi penuh. Nah, apakah pengajaran yang demikian ini sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan? Tentunya tidak, kekasih-kekasih Tuhan. Tuhan menghendaki dalam hal persekutuan ibadah, jemaat Tuhan datang bukan karena mau cari keuntungan secara finansial. Karena secara hitung-hitungan ekonomi, justru datang di ibadah, kita akan mengalami satu keadaan yang disebut berkorban. Amin, kekasih-kekasih Tuhan. Berkorban dalam hal waktu, tenaga, dan juga dalam hal keuangan kita. Kita lihat saja dalam hal kehidupan pelayanan kita. Jadi kita kalau datang dalam persekutuan ibadah, pasti kita sudah mempersiapkan korban persembahan kita. Jadi kalau ada pemahaman yang mengatakan kalau datang di ibadah itu pasti beruntung secara finansial, sesungguhnya tidaklah demikian. Jadi jangan sampai kehidupan jemaat Tuhan datang dalam ibadah karena motivasinya supaya usahamu berhasil, engkau dapat keuntungan secara finansial, engkau dapat kekayaan, engkau dapat berkat secara material sesudah engkau beribadah. Nah, kalau pikiran jemaat Tuhan, pikiran saya dan saudara sudah demikian, maka ini akan menuju pada kesesatan. Kenapa? Kita tidak boleh menghubungkan hal ibadah itu dengan keuntungan finansial, karena sudah ada jaminan daripada Bapa kita di surga
cari dahulu kerajaan surga, maka semuanya akan ditambahkan. Jadi orang yang datang beribadah, sekali lagi saya mau katakan, kalau kita betul-betul datang untuk menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran, maka kita pasti juga akan berkorban. Jadi bukan kita datang menyembah kemudian pulang dompetmu jadi full dengan uang. Tidak, kekasih-kekasih Tuhan. Justru datang di ibadah, setelah ibadah dompetmu bisa kosong. Karena siap untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Amin. Siap untuk memuliakan Tuhan. Sehingga firman Tuhan nasihatkan bagi saya dan saudara saat ini, bahwa hati-hati, ada pemahaman bahwa kalau datang di ibadah supaya dalam rangka meraih keuntungan secara finansial. Sekarang pertanyaan bagi saya dan saudara, apakah saya dan saudara kalau beribadah tidak diberkati? Pasti diberkati oleh Tuhan. Coba kita melihat ayat yang ke-6 dalam bacaan firman Tuhan. Apa yang Tuhan katakan? Setelah Tuhan peringatkan kepada jemaat bahwa jangan kamu berpikir kamu datang di ibadah, biarlah hatimu jahat, kemudian engkau akan beroleh keuntungan secara finansial. Ayat ke-6 ditegaskan, memang kalimat ini menegaskan, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup mendatangkan keuntungan yang besar. Memang penegasan ibadah kalau disertai rasa cukup, artinya dalam hal beribadah, apalagi dalam hal bawa persembahan kepada Tuhan, tidak seperti pasang porkas atau judi. Karena engkau berpikir, pakai lagi ayat, kalau saya menabur dapat 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Jadi taruh persembahan 100.000, dapat keuntungan 30 kali lipat. Nah, kalau hati kita sudah demikian, maka kita berarti salah memahami hal peribadatan. Karena Tuhan sudah ingatkan, memang kalau ibadah yang disertai rasa cukup mendatangkan keuntungan yang besar. Jadi peribadatan sasarannya bukan untuk supaya saya dan saudara beroleh keuntungan secara finansial. Tetapi ibadah itu berbicara tentang bagaimana saya dan saudara mempersembahkan persembahan kehidupan kita ini yang terbaik untuk Tuhan. Hari ini kekasih-kekasih Tuhan, kita akan mengkhususkan pembicaraan kita dalam hal cinta akan uang. Dalam bacaan kita ini ada ungkapan, ada peringatan, ada ajaran daripada Tuhan. Hati-hati di dalam mengelola keuangan.
Karena ternyata uang yang ada kepada kita, kalau salah dalam hal menanganinya, akan menjadi akar segala kejahatan. Ingat kekasih-kekasih Tuhan, semua manusia butuh uang. Saya dan saudara butuh uang. Tetapi kalau uang itu salah ditempatkan, sadar dan perhatikan, uang bisa menjadi sesuatu yang sangat merugikan iman saya dan saudara. Dan bagaimana sikap kita? Bagaimana keadaan manusia yang dikatakan salah dalam hal menyikapi uang yang ada kepadanya? Dalam bacaan kita di sini dikatakan akar segala kejahatan ialah cinta uang. Pernyataan ini bukan berarti bahwa uang itu adalah sumber kejahatan. Tetapi yang menjadi akar dari segala kejahatan, apabila kehidupan manusia itu berada pada keadaan yang disebut cinta uang. Sekali lagi, kalau uang itu bukanlah sesuatu yang membinasakan kehidupan manusia, kalau manusia tidak berada pada kondisi cinta uang. Jadi yang berbahaya di sini adalah cinta uang. Untuk itu kita akan melihat dua kata ini, antara kata cinta dan uang. Apa artinya cinta? Apa artinya cinta, kekasih-kekasih Tuhan? Kalau anak-anak muda lagi kasmaran, lagi jatuh cinta, maka dia memandang objek yang dia cintai itu segala-galanya. Sehingga ada ungkapan, kalau orang lagi jatuh cinta, maka bumi ini tidak selebar daun kelor. Jadi sepertinya dunia ini cuma dia punya, cuma mereka berdua punya. Yang lain hanya kos. Bahkan di dalam firman Tuhan dikatakan cinta itu lebih kuat dari maut. Jadi kalau orang lagi jatuh cinta, artinya dia sangat menyayangi, sangat membutuhkan, sangat memerlukan pribadi yang dia cintai. Ternyata berbicara cinta bukan hanya kepada manusia dengan manusia, tetapi firman Tuhan juga sudah katakan manusia bisa jatuh cinta kepada uang. Nah, ini yang sangat berbahaya, kekasih-kekasih Tuhan. Kalau manusia sudah jatuh cinta dengan uang, sebagaimana manusia jatuh cinta kepada sesamanya, maka sesamanya itu dia anggap segala-galanya. Dia pandang sesuatu yang tidak boleh dia lepaskan. Coba lihat saja orang yang lagi jatuh cinta. Oh, lagi berjalan di mana-mana, berpegangan tangan terus. Dia sangat sulit untuk melepaskannya. Nah, demikian juga kehidupan manusia yang sudah jatuh cinta kepada uang
Uang sudah dianggap segala-galanya. Uang sudah dianggap kekuatan hidupnya. Kalau tidak ada uang, dia bisa stres, bisa khawatir, bisa berpikir yang aneh-aneh. Itu orang yang sudah jatuh cinta kepada uang. Dan kalau sifatnya orang jatuh cinta kepada uang, dia sangat sulit sekali melepaskan uang dari tangannya. Kalau orang yang sangat sulit melepaskan uang dari tangannya, apa makna yang lain? Kalau dia tidak mau melepaskan uang dari tangannya, apa dia punya karakter itu, dia punya sikap? Apa saudara-saudara? Pelit. Kalau dia sudah jatuh cinta kepada uang, dia akan peluk sebaik-baiknya itu cintanya itu, sehingga mati kalau mati tidak akan dilepaskan, alias pelit. Dan apa kata firman Tuhan? Orang pelit. Apa saudara-saudara? Orang pelit, orang kikir. Pelit atau kikir. Orang kikir tidak akan masuk surga. Hati-hati kekasih-kekasih Tuhan. Kalau kehidupan saya dan saudara sudah pada kondisi cinta uang, tanpa kita sadari, kita sudah berada pada kondisi kikir. Dan orang kikir sulit masuk surga, bahkan tidak masuk surga. Sehingga Tuhan ingatkan, jangan, hati-hati kalau hidupmu sudah mencintai uang. Bukan karena tidak perlu uang. Orang mati saja perlu uang. Tetapi yang saat ini Tuhan ingatkan, jangan sampai kehidupan kita cinta akan uang. Dan berakibat kita sudah pada kondisi dikendalikan, dikuasai, diatur sepenuhnya kehidupan kita ini oleh keuangan, oleh uang. Apakah Tuhan tidak mau saya dan saudara ada uang? Tidak, saudara-saudara. Tuhan kita itu kaya. Bahkan firman-Nya dikatakan, Dia akan memenuhi segala keperluan kita dengan kekayaan dan kemuliaan-Nya. Tuhan merindukan saya dan saudara menjadi pribadi yang memiliki kelimpahan dari tempat yang maha tinggi, memiliki kekayaan dan kemuliaan. Tetapi ingat, Tuhan katakan, jangan engkau mencintai uang. Lalu kalau saya dan saudara sudah dapat uang, bagaimana caranya? Bagaimana sikap kita? Nah, sekali lagi dikatakan bahwa kalau orang sudah mencintai uang, setelah dia terima itu uang, oh dia pegang erat-erat. Kalau perlu kunci di bunker yang anti bom. Tuhan katakan bagi saya dan saudara, setelah kehidupan kita menerima kekayaan, keuangan yang Tuhan anugerahkan, ada aturan-aturan yang Tuhan berikan. Mari kita melihat di dalam Amsal
pasal yang ketiga ayat 9 dan ayat yang ke-10. Amsal pasal yang ketiga ayat 9 dan ayat yang ke-10. Baik, kita bacakan bersama-sama. 1, 2, 3. Muliakanlah Bapa Yahwe dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Amin, kekasih-kekasih Tuhan. Kalau saya dan saudara sudah diberikan oleh Tuhan kekayaan, keuangan, apa pesan Tuhan? Muliakanlah Bapa Yahwe dengan hartamu. Muliakanlah Bapa Sorgawi dengan keuanganmu. Ingat, memuliakan Tuhan bukan hanya saya dan saudara menaikkan pujian kepada Tuhan dengan tubuh kita ini, tetapi Tuhan katakan muliakanlah Bapa kita di surga juga dengan harta kita. Nah, orang yang mencintai uang itu sulit untuk memuliakan Tuhan dengan hartanya. Sulit sekali. Karena dia selalu hitung-hitungan dengan Tuhan. Padahal dia tidak sadari bahwa semua yang ada di dalam kehidupannya, semua harta, benda, kekayaan, keuangan yang kita miliki saat ini, itu milik daripada Bapa kita di surga. Bukan karena hasil usahamu, tetapi itu adalah anugerah dari tempat yang maha tinggi. Mari kita baca 1 Tawarik 29 ayat 14. 1 Tawarik 29 ayat 14. Kita bacakan bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Haleluya. Saudara-saudara, jangan bangga engkau meletakkan korban persembahan perpuluhan, korban persembahan tatangan, persembahan syukur. Engkau bangga, engkau mengatakan, wah ini karena persembahan saya. Ingat, semua yang kita persembahkan itu adalah milik daripada Tuhan. Sehingga kalau saya dan saudara meletakkan persembahan, ya cukup saja letakkan. Jangan engkau berpikir kalau sudah saya letakkan persembahan dengan nominal yang tinggi, maka Pak Gembala itu akan jadi kaya raya. Saya sudah kaya, saudara-saudara. Amin. Saya sebagai pimpinan jemaat, saya sudah kaya bersama Bapa Yahwe. Jadi tidak perlu saya melayani karena pikir dapat persembahan dari jemaat. Tidak perlu saya lihat-lihat terus kas perpuluhan. Itu saya berdosa di hadapan Tuhan. Karena jemaat Tuhan juga meletakkan persembahan bukan karena memperkaya gembala, bukan saudara-saudara. Tapi dalam rangka ketaatan dan kesetiaan, penghormatan kita kepada Bapa kita di surga. Jadi ada aturan yang Tuhan berikan dan Tuhan sadarkan bagi saya dan saudara. Hei umat Tuhan, apa yang engkau persembahkan itu milik Tuhan. Bukan karena memperkaya pelayanan di tempat ini. Hati-hati saudara-saudara.
Jangan membawa persembahan karena berpikir supaya kas jemaat ada isinya, supaya gembala ada uang, tidak kelaparan. Jangan, saudara-saudara. Persembahan kita bukan karena mau isi uang kas pembangunan, mau isi uang kas jemaat, bukan untuk mau isi kas perpuluhan, bukan. Tetapi persembahan kita ini adalah wujud daripada saya dan saudara mengasihi Tuhan. Makanya kalau tidak bawa persembahan, ya bukan berarti engkau tidak membawa persembahan ke kas jemaat, tetapi itu pertanda kehidupanmu tidak mengasihi Tuhan. Karena firman Tuhan katakan, muliakanlah Bapa Yahweh dengan hartamu. Dan untuk dapat memuliakan Bapa Yahweh dengan harta kita, Tuhan katakan jangan mencintai kekayaan. Berapapun uangmu, jangan engkau sayang-sayang itu kekayaan. Supaya dengan gampang engkau menyerahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Dengan mudah engkau menyerahkan. Di dalam firman Tuhan, Tuhan sudah atur mekanisme daripada kita membawa persembahan. Di dalam perjanjian lama, Tuhan gariskan ada persembahan perpuluhan. Dikatakan itu adalah milik daripada Bapa Yahweh. Tetapi di dalam perjanjian baru, ternyata Tuhan ingatkan semua yang kita punya itu milik Tuhan. Amin. Lalu pertanyaan, apakah kita tidak perlu bawa perpuluhan? Oh, wajib. Bukan lagi cuma perpuluhan, kalau perlu semua. Amin. Karena semua milik Tuhan. Kemudian kita bisa memberikan semuanya karena kita tidak mencintai itu kekayaan kita. Tapi kenapa jemaat Tuhan mudah-mudahan tidak ada di tempat ini? Sampai perpuluhan pun dia makan. Karena dia tidak ada hati yang mengasihi Tuhan. Dia cuma berpikir kalau meletakkan perpuluhan, gembalaku jadi kaya raya. Dia akan memiliki kekayaan. Kalau gembala berpikir perpuluhan, setiap saat merenungkan perpuluhan, gembala yang siap masuk neraka. Karena dia termasuk hamba uang, dia juga mencintai perpuluhan. Di dalam Alkitab, di dalam firman Tuhan, tidak ada ditemukan, hai gembala-gembala sidang, cintailah perpuluhan. Sebab itu bagi saya pribadi sebagai gembala sidang, saya punya prinsip, saya tidak akan berpikir berapa perpuluhan dikasih oleh jemaat. Tidak perlu. Karena itu semua hanya bersifat wujud dari mengasihi Tuhan. Kita pegang firman Tuhan, katakan cari dahulu kerajaan surga, maka semuanya akan ditambahkan. Kita berikan kemuliaan bagi Bapa kita di surga. Jadi kepada jemaat Tuhan, saya mau sampaikan hal ini supaya kita mengasihi Tuhan. Bukan kita mau judi dengan Tuhan, saudara-saudara. Oh, meletakkan 1/10 maka kembalinya akan 100 kali lipat. Tidak, saudara-saudara. Kenapa ada Tuhan ajarkan perpuluhan? Itulah titik di mana Tuhan ajarkan jemaat Tuhan
untuk membawa persembahan. Ada banyak model persembahan. Dan titik yang paling minim, yang paling rendah, yang paling pertama, itulah 1/10 dari penghasilan kita. Sesudah diambil 10%, masih ada 90%. Berapa lagi kita persembahkan? Semua 90% itu milik Tuhan. Dan karena milik Tuhan, gunakanlah sebaik-baiknya. Amin. Gunakanlah sebaik-baiknya sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki untuk saya dan saudara lakukan. Dengan cara yang bagaimana? Ya, dengan jalan untuk keperluan, kepentingan pribadi dan keluarga masing-masing. Dan juga untuk kita bisa memberikan lagi kepada sesama kita. Bisa lagi dibawa kepada pelayanan-pelayanan. Karena itu semua milik daripada Tuhan. Dan itu bisa terjadi kalau saya dan saudara sudah tidak mencintai uang, tetapi mencintai Bapa Yahweh, dan ada Roh Kudus yang memenuhi kehidupan kita. Ada kekayaan Bapa Yahweh yang ada dalam kehidupan kita. Jangan khawatir, jangan bimbang. Pasti Bapa kita memberikan yang terbaik dalam kehidupan saya dan saudara. Bawalah persembahanmu pada posisi hati yang tepat. Dan bukan untuk kepentingan manusia, tapi itu untuk kepentingan dirimu sendiri dalam rangka memuliakan Tuhan dengan apa yang saya dan saudara terima daripada Tuhan. Ayat yang terakhir, ayat yang ke-10. Kita bacakan bersama-sama. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Kenapa Tuhan peringatkan begitu keras dalam kebenaran firman Tuhan dalam hal pengelolaan keuangan? Karena orang yang memburu uang, orang yang mencintai uang akan binasa. Bukan masuk surga, akan binasa. Tuhan ingatkan kepada saya dan saudara kekasih-kekasih Tuhan, jangan sampai binasa. Jangan sampai binasa. Managelah baik-baik keuangan kita. Jangan sampai hanya rupiah masuk neraka. Jangan sampai hanya keuangan kita yang bersifat sementara membuat saya dan saudara tidak masuk surga, tapi binasa dalam kebinasaan yang kekal. Saya menyampaikan ini supaya tidak berhutang lagi. Jangan sampai setelah di pengadilan Tuhan tanya, apakah kamu sampaikan ini manajemen keuangan menurut kehendak Bapa Surgawi? Lalu saya tidak sampaikan. Maka Tuhan katakan banyak jemaat masuk neraka, termasuk kamu pemimpin masuk neraka kalau tidak menyampaikan. Maka kehidupan saya dan saudara saat ini dibawa oleh Tuhan. Managelah baik-baik semua berkat-berkat dari Bapa kita di surga yang ada di dalam kehidupan kita, supaya kita tidak bersalah di hadapan Tuhan. Kita tidak binasa karena salah dalam hal manajemen keuangan kita. Bapa Yahweh memberkati kita semua. Demikian firman Tuhan yang menjadi berkat bagi kehidupan saya dan saudara. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk anugerah-Mu. Terima kasih untuk kasih-Mu, anugerah-Mu, untuk kebaikan-Mu. Meteraikan firman-Mu di dalam kehidupan kami hamba-hamba-Mu. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus HaMasiah. Haleluya, haleluya.